Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dan kali ini kami akan memperkenalkan kepemimpinan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yuk, simak lebih lanjut. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih kepemimpinan menentukan arah dan juga keberhasilan dalam suatu instansi khususnya di daerah. Suatu pemimpin tidak hanya sekadar memiliki kekuasaan saja, tetapi juga harus bisa mengayomi, menentukan kebijakan dan juga menjaga nilai-nilai yang sudah tertanam sebelumnya. Salah satu tokoh yang menarik yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, di mana beliau bukan hanya sekadar pemimpin pemerintahan saja, tetapi juga sebagai sosok pengayom bagi beberapa lapisan masyarakat. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 lahir pada tanggal 12 April 1946 di Yogyakarta dengan nama Bendara Raden Mas Herjuno Dipto, di mana beliau merupakan Raja Keraton Yogyakarta sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau memiliki latar belakang pendidikan di jurusan Administrasi Publik yang ia tempuh di Universitas Gadjah Mada serta George Washington University. Beliau memiliki beberapa pengalaman khususnya di bidang ekonomi dan juga organisasi, di mana beliau pernah menjabat sebagai ketua di PT Madu Baru, PT Punokawan, serta beliau juga menjadi ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman di bidang politik dan juga sosial, di mana beliau pernah menjabat sebagai ketua DPD Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Soksi Yogyakarta, serta Ketua KONI Yogyakarta. Dengan pengalaman tersebut, beliau memiliki kemampuan manajerial dan juga kepemimpinan yang sangat kuat, di mana saat kepemimpinannya di Yogyakarta, beliau menggabungkan nilai-nilai modern yang ia dapat, serta mengintegrasikan nilai-nilai tradisional yang melekat dan telah ada sebelumnya di Keraton Yogyakarta. Baik, selanjutnya ada gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Di sini kita merangkum ada dua jenis gaya kepemimpinan, yakni yang pertama ada demokratis dan yang kedua ada karismatik. Di sini dimaksudkan bahwa beliau ini sering membuka keterbukaan aspirasi rakyat. Beliau secara konsisten turun langsung kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat di sekitarnya. Beliau juga tidak segan-segan untuk turun langsung kepada masyarakat sekitar. Satunya yakni ada penghormatan terhadap mekanisme aturan dan hukum. Setiap kebijakan yang secara strategis, beliau juga harus tunduk pada aturan dan tidak bertindak yang sewenang-wenangnya walaupun ia memiliki posisi secara strategis. Selanjutnya yakni ada pendelegasian wewenang. Beliau tidak memusatkan kekuasaannya pada dirinya sendiri, tetapi ia juga mendelegasikan tugas kepada bawahannya dan mempercayakan kepada bawahannya bahwa mereka bisa mengendalikan fungsi tersebut, tapi juga harus diberikan pengawasan yang jelas. Selanjutnya yakni ada gaya kepemimpinan secara karismatik. Di sini dimaksudkan bahwa beliau juga sering tampil dalam penampilan sederhana. Ini juga ditujukan bahwa beliau sering berjalan-jalan dan berpakaian yang secara sederhana, tidak memandang bahwa dia seorang sultan di daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya ia juga memiliki gaya komunikasi yang tenang. Dalam suatu pidato ia juga menyampaikan bahwa komunikasi yang ia bawakan, ia selalu membawakan secara tenang dan secara damai. Selanjutnya ada keteladanan moral. Walaupun ia berasal dari keluarga yang sederhana, tetapi ia memiliki moral yang bagus daripada yang lainnya. Selanjutnya ini ada beliau juga bisa mengikuti perkembangan secara zaman. Beliau memiliki visi yang progresif untuk mewujudkan daerah istimewa Yogyakarta menjadi daerah istimewa yang berbeda dari daerah istimewa lainnya. Dalam konteks karakter kepemimpinan, Sri Sultan Hamengkubuwono X merupakan sosok pemimpin yang ideal. Beliau merupakan pemimpin yang visioner,
memotivasi, serta memiliki rasa empati yang tinggi. Beliau merupakan sosok pemimpin yang visioner karena mampu melihat arah pembangunan kota daerah istimewa Yogyakarta ke depannya. Hal ini bisa kita lihat dalam salah satu kebijakan yang beliau ambil, yaitu kebijakan pembatasan pembangunan hotel serta pusat perbelanjaan di Yogyakarta. Hal ini beliau ambil karena untuk mencegah overdevelopment yang akan merusak lingkungan, mengganggu ketersediaan air dan tanah, serta mengancam keberlanjutan kota. Langkah ini menunjukkan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono X mewujudkan visi jangka panjangnya, yakni pembangunan tidak hanya bersifat untuk keuntungan ekonomi semata, namun juga perlu mengedepankan kelestarian lingkungan di masa depan. Selain itu, sebagai seorang pemimpin, Sri Sultan Hamengkubuwono X menunjukkan kemampuannya dalam hal memotivasi dan juga memiliki rasa empati yang tinggi terhadap masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dalam situasi erupsi Gunung Merapi, di mana beliau tidak hanya fokus pada penanganan bencana, namun beliau juga hadir untuk memastikan kondisi masyarakat yang menjadi korban. Kehadiran beliau di tengah masyarakat menunjukkan rasa empati yang tinggi, sementara dorongan yang beliau berikan kepada masyarakat untuk segera pulih menunjukkan peran beliau sebagai seorang motivator. Saya berharap demokratisasi itu dilakukan dengan baik untuk mendidik kita semua, termasuk diri saya pun juga. Dan kami memfasilitasi untuk berdialog dengan pemerintah pusat, baik itu saya lakukan sendiri maupun lewat surat di mana teman-teman dari Google mengatur. Nah, bisa kita lihat gaya komunikasi beliau ini adalah reflektif dan juga suportif, yang dikenal sangat hati-hati, tenang, dan juga penuh pertimbangan dalam berbicara. Beliau juga menunjukkan gaya komunikasi yang mendukung dan juga merangkul masyarakat dengan menunjukkan rasa empatinya. Dengan nada bicara yang formal, persuasif, dan juga objektif, dalam artian sopan, terukur, dan juga sesuai konteks, serta tidak memihak. Sebagai raja sekaligus gubernur, beliau dikenal sebagai sosok pemimpin yang bijaksana, tenang, dan juga berintegritas, serta konsisten dalam menjalankan nilai budaya dan juga stabilitas sosial, sehingga beliau disegani, yang mana hal tersebut sejalan dengan karakter etos. Salah satu contoh pengambilan keputusan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X yaitu dalam menjaga kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta. Sumbu Filosofi Yogyakarta merupakan garis imajiner yang menghubungkan Tugu Yogyakarta, Keraton hingga Panggung Repyah. Garis ini memiliki makna filosofis yang menggambarkan tentang perjalanan hidup manusia mulai dari asal-usul hingga tujuan akhir kehidupan. Kawasan ini tidak hanya memiliki nilai fisik tetapi juga sejarah, budaya, dan spiritual yang sangat kuat bagi masyarakat Yogyakarta. Dalam hal ini, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengambil keputusan untuk mengendalikan dan membatasi pembangunan modern, khususnya pembangunan gedung tinggi dan proyek komersial yang berpotensi merusak keselarasan tata ruang dan nilai filosofis di kawasan tersebut. Keputusan ini menjadi sangat penting di tengah perkembangan, tekanan, dan kepadatan pembangunan di kota Yogyakarta. Selain itu, keputusan ini juga terbukti tepat karena menurut UNESCO pada tahun 2023, Sumbu Filosofi Yogyakarta telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia yang menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki nilai universal. Dengan demikian, keputusan ini tidak hanya berdampak kepada masyarakat lokal sebagai identitas budaya, tetapi juga memperkuat daya tarik wisata, serta memastikan nilai-nilai filosofis tersebut dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Nah, setelah kita mendengar penjelasan terkait kepemimpinan dari Sri Sultan Hamengkubuwono X, gimana sih kira-kira pendapat dari mahasiswa terkait kepemimpinan beliau? Yuk cari tahu lebih lanjut. Nah, kita mau nanya nih, gimana kira-kira kepemimpinan dari Sri Sultan Hamengkubuwono X menurut kamu? Kalau menurut saya, beliau ini dikenal sebagai orang yang sangat dekat dengan masyarakatnya dan dia sangat mendengarkan aspirasi dan juga keluh kesah dari masyarakatnya sih. Wah, menarik sekali ya. Terima kasih atas pendapatnya, Kak. Beliau turun langsung berada di ruangan yang sepetak itu diperiksa oleh petugas pembuat laporan. Seorang raja menunjukkan komitmen
bahwa di hadapan hukum itu semua sama.